Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ini kita lanjutkan lagi membaca kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada. Ya, untuk pelajaran terakhir kita masuk ke al-ma'arif yang kelima, isim ma'rifat yang kelima. Khamisan yang kelima adalah al-mu'arrafu bi al. Ya, isim yang terma'rifatkan karena dilekati oleh al ataupun alif lam. Qauluhu, perkataan beliau, yaitu perkataan Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Tsumma dzul adati. Isim ma'rifat yang berikutnya adalah dzul ada. Isim yang dzu memiliki al-ada. Ya, alat itu alat pema'rifat. Wahia al, yaitu kata al. Indal Khalili wa Sibawai. Ya, menurut pendapat Al-Khalil dan Sibawai. Maka Al-Khalil dan Sibawai berpendapat bahwasanya alat pema'rifatnya itu adalah al, ya, hamzah dan lamnya atau alif dan lamnya. Lallamu wahdaha, ya, bukan huruf lamnya saja. Khilafan, ini berbeda dengan pendapat Al-Akhfashi. Khilafan lil-Akhfashi, berbeda pendapat dengan Al-Akhfash. Maka Al-Akhfash berpendapat bahwasanya alat pema'rifatnya itu adalah lamnya saja. Sedangkan Al-Khalil dan Sibawai berpendapat bahwasanya alat pema'rifatnya adalah sekaligus dua-duanya alif dan lamnya. Kemudian beliau sampaikan di sini macam-macam al. Wa takunu lil ahdi. Di antara fungsi al ataupun macam-macam al adalah al yang lil ahdiyah, atau yang kita bahasakan dengan alif lam ma'rifat, yang kita kenal secara umum dengan alif lam ma'rifat. Nah, contohnya adalah fi zujajatin. Ya, pelita itu ataupun lampu itu fi zujajah. Ya, ada pada zujajah, ya, kaca. Az-zujajatu, ya, kaca tersebut, dan seterusnya. Nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh pensyarah di kutipan surat An-Nur 35. Maka pada kata az-zujajah, alif lamnya di sini adalah alif lam ahdiyah, ya, untuk menunjukkan bahwasannya az-zujajah yang dimaksudkan di sini adalah zujajah yang disebutkan pada kata sebelumnya. Nanti ada pembahasan tentang macam-macam alif lam ahdiyah. Ada ahdi zihni, ada ahdi zikri, kemudian ada ahdil huduri. Nanti akan disampaikan oleh pensyarah. Maka untuk contoh yang ini, fi zujajatin azujajah, ini alif lam pada azujajah dia adalah alif lam ahdiyah. Lebih tepatnya adalah li ahdi zikri. Lil ahdi az-zikri. Ya, artinya adalah untuk menunjukkan bahwasanya kata yang dilekati oleh alif lam tersebut adalah sesuatu yang sama dengan kata sebelumnya yang disebutkan tanpa ada alif lam. Maka yang dimaksud dengan azujajah ini adalah kata zujajah yang disebutkan sebelumnya. Itu adalah ahdi zikri. Kemudian contoh yang lain adalah dalam kalimat ja'al qadhi. Ja'al qadhi, telah datang sang hakim. Ya, Pak Hakim telah datang. Maka ini adalah contoh ahdi zihni. Alif lam yang lil ahdi zihni. Untuk mengikat sesuatu yang ada dalam benak pikiran pembicara ataupun pendengar. Jadi antara pembicara dengan pendengar itu sudah paham dengan person yang dimaksudkan. Siapakah al-qadhi yang dimaksudkan. Ya, maka alif lamnya di sini adalah alif lam li ahdi zihni. Ya, telah datang sang hakim. Hakimnya sudah dipahami oleh pembicara dengan pendengar.
Kemudian jenis alif lam yang kedua adalah aulil jinsi atau alif lam jinsiyah. Ya, semata-mata menunjukkan jenis secara umum. Tidak menunjukkan mencakup semua individu-individunya, tidak. Jadi alif lam jinsiyah itu menunjukkan jenis secara umum, tidak kemudian menunjukkan mencakup semua individu-individunya. Nah, contohnya adalah dalam kalimat ahlakan nasa ad-dinaru wad-dirhamu. Ya, dinar dan dirham membinasakan manusia. Nah, kalimat ini tidak berarti semua jenis dirham, semua jenis dinar membinasakan manusia, tidak. Namun kalimat ini menunjukkan secara umum yang namanya uang, harta, yaitu dinar dan dirham, ini bisa membinasakan manusia. Maka alif lam yang melekat pada ad-dinar dan kata ad-dirham, alif lamnya adalah alif lam jinsiyah untuk menunjukkan jenis sesuatu secara umum. Kemudian berikutnya contoh yang lain adalah di surat Al-Anbiya 30. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan kulla syai'in hayyin, segala sesuatu yang hidup, minal ma' berasal dari air. Ya, minal ma' dari air itu hanya menunjukkan apa? Ya, jenis air. Dan air itu ada banyak. Dan tidak dimaksudkan semua jenis itu yang dibicarakan di sini. Jadi di sini hanya membicarakan apa secara umum. Diciptakan dari air. Kemudian jenis alif lam yang berikutnya adalah au lil istighraqi afrodihi atau alif lam istighraqiyah. Itu alif lam yang menunjukkan bahwasanya mencakup makna keseluruhan masing-masing individu dari jenis kata yang ditempeli oleh alif lam tersebut. Nah, contohnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa 28, khuliqal insanu dha'ifan. Khuliqal insanu dha'ifan. Ya, al-insan, ya, semua manusia khuliqa diciptakan dha'ifan dalam keadaan lemah. Maka ini alif lam yang melekat pada al-insan adalah alif lam istighraqiyah. Ya, nah, artinya adalah semua manusia, tidak terkecuali. Atau sifatihi atau istighraqnya, pencakupannya itu adalah pada sifat-sifatnya, mencakup semua sifat-sifat tertentu dari kata benda yang dilekati oleh alif lam tersebut. Ya, contohnya adalah dalam kalimat Zaidun ar-rajulu. Zaidun ar-rajulu. Zaid adalah lelaki sejati. Kalau dalam bahasa kita, Zaid adalah sang lelaki sejati. Maka alif lam yang melekat pada kata ar-rajul ini adalah alif lam istighraq lil sifat. Karena untuk menunjukkan semua sifat baik pada lelaki itu terkumpul pada diri Zaid. Nah, karena yang dimaksud dengan Zaidun ar-rajul kurang lebih dalam Zaid lelaki sejati. Maka maka sifat-sifat lelaki yang baik, sifat baik dalam lelaki pemberani, bertanggung jawab dan yang lainnya itu terkumpul pada diri Zaid. Maka ini dimaksud dengan istighraq sifat. Jadi ada istighraq afrodihi, mencakup semua individu-individu kata yang dilekati oleh alif lam tersebut. Contohnya tadi al-insan pada khuliqal insanu dha'ifa. Maka al-insan ini ya semua manusia, tidak terkecuali satupun. Atau istighraq sifat, menunjukkan dia memiliki semua sifat yang terkandung pada kata yang dilekati oleh alif lam tersebut. Ya, makanya adalah beberapa poin pembahasan yang disampaikan oleh Ibnu Hisham berkaitan tentang masalah al-mu'arraf bi'al. Maka yang pertama adalah yang beliau sampaikan tentang perbedaan pendapat antara Al-Khalil Sibawai kemudian dengan Al-Akhfas, status alat pema'rifatnya itu apakah alif lamnya ataukah lamnya saja. Kemudian beliau sampaikan di sini macam-macam macam-macam alif lam, ada alif lam ahdiyah, ada alif lam jinsiyah, ada juga alif lam istighraqiyah. Kemudian beliau nanti akan pensyarah akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari ahdiyah, kemudian jenis-jenis dari alif lam istighraqiyah. Baik, sekarang kita akan baca penjelasan dari pensyarah. Pensyarah di sini mengatakan berkaitan tentang masalah al-khilaf fi harfi ta'rifi.
perbedaan pendapat tentang siapakah huruf pema'rifat dalam al, apakah alif lamnya satu kesatuan ataukah lamnya saja. Basarah mengatakan, hafizahullah ta'ala, hadal qismu al-khamisu minal ma'arifi, wa huwa al-mu'arrafu bi'al. Maka ini adalah macam yang kelima dari isim-isim ma'rifat, yaitu al-mu'arrafu, isim yang terma'rifatkan bi'al, dengan dilekati al. Wa qad ikhtalafa an-nahwiyuna, dan an-nahwiyuna, para ulama nahwu, ikhtalafa, berbeda pendapat, fi harfi ta'rifi, dalam masalah huruf pema'rifah, bimisli, yang terdapat semisal dalam kata al-gulamu. Ya, al-gulam, di sini ada alif lamnya. Al-gulam artinya adalah ya anak laki-laki kecil. Faqala al-Khalil bin Ahmad wa Sibawayh. Al-Khalil bin Ahmad dan Sibawayh berpendapat al-mu'arrifu huwa al. Alat pema'rifah yang melekat pada isim itu adalah al. Ai maksudnya adalah al-harfani ma'an. Dua huruf itu sekaligus. Jadi alif dan lamnya sekaligus. Dua huruf itu sekaligus. Thumma kemudian ikhtalafa, beliau berdua ikhtalafa, berbeda pendapat, fil hamzati, tentang status hamzahnya atau status alifnya pada alnya. Faqala al-Khalilu, al-Khalil berpendapat, al-hamzatu hamzatu qat'in asliyatin bidalili fathiha. Hamzah pada al merupakan hamzah qata' dan dia merupakan hamzah asli. Nah, apa itu hamzah qata'? Hamzah qata' itu adalah hamzah yang senantiasa dibaca hamzah baik di awal kalimat ataupun kata tersebut di tengah kalimat. Dan beliau berpendapat hamzahnya di sini adalah hamzah asli. Memang dari sananya ini hamzah, ya, hamzah dan lam atau alif dan lam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kita baca fathah hamzahnya. Misalkan pada tadi al-ghulam kita baca al-ghulam. Kita baca fathah a, al-ghulam. Maka itu pandangan dari al-Khalil, menganggap bahwasanya hamzah atau alifnya di sini adalah hamzah qata' dan dia adalah hamzah asli. Khudifat fid durji takhfifan. Dan hamzahnya ini khudifat, dihapus. Baik dihapusnya di sini dari sisi penulisan ataupun dari sisi bacaan. Fidurji, di tengah-tengah kalimat, takhfifan, karena takhfif meringankan ucapan. Likasratil istimali, karena seringnya digunakan. Wa hadza huwa rajihu, dan ini merupakan pendapat yang rajih. Lisalamati min da'wa azyadati. Ya, karena selamatnya dia dari klaim bahwasanya hamzahnya di sini adalah hamzah tambahan. Ya, maka di sini pendapat Al-Khalil mengatakan bahwasanya hamzahnya di sini adalah hamzah asli karena dia kita baca fathah dan hamzahnya adalah hamzah qata'. Adapun ketika dia terletak di tengah kalimat kita nggak baca hamzahnya, misalkan saya bilang misalkan kita gunakan kata al-ghulam, ya, kata al-ghulam, saya katakan misalkan ja'al ghulamu. Ja'al ghulamu. Ini hamzah pada al-ghulam ini enggak saya baca. Langsung saya baca ja'al ghulamu. Nah, katanya tadi Al-Khalil berpendapat bahwasanya hamzah pada al pema'rifah itu hamzahnya hamzah qata', yang konsekuensinya adalah hamzahnya ini harusnya senantiasa dibaca. Namun kenapa dalam kalimat ja'al ghulamu itu hamzahnya enggak kita baca? Maka Al-Khalil tadi menyampaikan alasan ya, takhfifan. Karena untuk meringankan pengucapan. Daripada kita baca ja'a al-ghulamu, lebih ringan kalau kita katakan ja'al ghulamu. Kemudian yang kedua, dikasratil istimal, karena ini kasusnya sering terjadi. Oleh karena itulah supaya meringankan pengucapan, maka meskipun dia hamzahnya adalah hamzah qata', namun seringnya tidak kita baca ketika fidurji, di tengah-tengah kalimat. Dan dikatakan oleh pensyarah, pendapat dari Al-Khalil ini adalah pendapat yang rajih
Karena apa? Karena menghindari tadi, karena tidak selamat dari anggapan bahwasanya ini adalah hamzah zaidah, hamzah tambahan. Karena dalam konsep kalimat dalam bahasa Arab itu dianggap semuanya itu adalah asli. Hukum asalnya semua kata dalam kalimat itu adalah kata asli, bukan tambahan. Maka ini mengembalikan ke hukum asal. Ini kembali ke hukum asal, ya ini hurufnya huruf asli, hamzahnya hamzah asli. Jadi untuk menghindari dakwah ataupun klaim bahwasanya ini adalah hamzah zaidah. Karena status zaidah pada kalimat itu adalah kondisi spesial, bukan kondisi pada asalnya. Dan harus bisa membuktikan bahwasanya ini betul-betul zaidah. Nah, kalau ada klaim zaidah ini adalah huruf zaidah, maka harus ada bukti bahwasanya ini adalah huruf zaidah. Nah, ini asalnya apa, kemudian kenapa ditambahkan, alasannya apa, dan seterusnya. Nah, daripada mutar-mutar seperti itu, bahasa kasarnya demikian, maka kenapa tidak kita katakan ini adalah hamzahnya hamzah asli, sudah selesai. Memang asli dari sananya ada hamzahnya. Ya. Kemudian pendapat yang berikutnya adalah Sibawai. Waqala Sibawai berpendapat innaha hamzatu waslin. Hamzah pada al itu hamzahnya hamzah wasl. Ya, maka antara ya, Sibawai dan Al-Khalil bin Ahmad sepakat bahwasanya alat pema'rifatnya adalah alif dan lam sekaligus, kedua huruf ini. Namun keduanya berbeda pendapat tentang status hamzahnya. Al-Khalil berpendapat bahwasanya hamzahnya kotok dan asli, sedangkan Sibawai berpendapat bahwasanya adalah hamzahnya adalah hamzah zaidah. Wal qaulu tsani, adapun pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan annal mu'arrifa huwal lamu wahdaha. Alat pema'rifatnya itu adalah lamnya saja. Wal hamzatu, adapun hamzah pada alnya zidat ditambahkan linnutqi bisakini. Ya, karena kalau nggak ada hamzah, ini nanti terjadi mengucapkan kalimat diawali dengan sukun. Mengucapkan kalimat yang diawali dengan sukun. Ya, karena alif lam yang melekat pada isim itu lamnya sukun. Kalau nggak ada hamzahnya, nggak ada alifnya, ini maka nanti dibaca sukun dong, langsung dibaca sukun lam. Ya, maka karena fungsinya adalah semata-mata ditambahkan untuk supaya menghindari mengucapkan suatu kata diawali dengan sukun, dia statusnya hanyalah tambahan, maka fala madkhala laha fi ta'rifi. Maka dia tidak punya tempat masuk dari sisi apa, pema'rifat. Ya, bahasa kita, maka dia tidak termasuk alat pema'rifatnya. Wahada qaulul Akhfashi, dan ini merupakan pendapat dari Al-Akhfash. Ya, ala kulli hal di sini pendapat perbedaan pendapat seperti ini bagi kita mubtadiin secara umum ini tidak terlalu berfaedah, ya, karena perbedaannya adalah perbedaan yang nisbi, ya semuanya sepakat ini al, ya, ini alif lam. Entah itu mau pema'rifatnya adalah alif lamnya ataukah lamnya saja. Maka ini adalah perbedaan pendapat yang saya kira tidak perlu diperlebar, ya, karena semuanya sepakat ini adalah alat pema'rifat. Ya, kemudian kita baca tentang anwa'u al-mu'arrifah, jenis-jenis al-mu'arrifah. Syarah menjelaskan tentang macam-macam al-mu'arrifah. Wa al-mu'arrifatu salasatu anwa'in. Adapun al-mu'arrifah, alat pema'rifah itu ada 3 jenis. Awalan, yang pertama adalah li ta'rifil ahdi. Ai maksudnya adalah ta'rifun dzil ahdi. Ya, untuk ta'rif pentakyin, penspesifikan al-ahad, sesuatu yang ahad di sini kurang lebih artinya adalah sesuatu yang terikat, sama-sama diketahui. Ai maksudnya adalah ta'rifun dzil ahdi,
untuk mentakrif, menspesifikkan sesuatu dil ahdi yang memiliki keterikatan. Bimakna dengan makna asyai al-ma'hud, ya, sesuatu yang telah diketahui. Wa huwa allati tadkhulu 'ala an-nakirati, maka ini adalah alif lam yang masuk pada isim nakirah. Fatufiduha darajatan min at-ta'rifi, sehingga dia mengakibatkan isim nakirahnya itu menduduki satu derajat kema'rifatan. Taj'alu madlullaha, yang menjadikan madlullaha makna yang dikandung oleh alif lam tersebut, makna kata yang dikandung oleh alif lam tersebut, fardan muayyanan, ya, satu individu yang spesifik, satu individu tertentu, ba'da an kana mubhaman syai'an, setelah tadinya dia mubham, maknanya belum jelas, syai'an maknanya masih luas. Wal ahdu salah satu anwa'in, dan alif lam ahdiyah ini ada 3 jenis pula. Al alifu yang pertama adalah ahdun zikriyun, alif lam lil ahdi zikri. Nah, zikri artinya di sini adalah ahdun zikriyun, ya, untuk mengikat zikriyun, penyebutan. Wa huwa an yakuna madkhulu al taqaddama lahu zikrun fil kalami, yaitu di mana kata yang dimasuki oleh al tersebut taqaddama lahu zikrun, telah disebutkan penyebutannya fil kalami, di dalam kalimat. Jadi ada 2 kata yang sama dalam satu kalimat. Kata yang pertama tidak ada alif lamnya, kemudian kata yang kedua ada alif lamnya. Dan kata yang kedua yang ada alif lamnya ini maksudnya adalah sesuatu yang sama dengan kata yang pertama yang tidak ada alif lamnya. Kita lihat contoh. Kaqaulihi ta'ala, contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Ini perumpamaan tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Masalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala adalah kamiskatin, seperti miskah. Ya, miskah itu adalah, ya, kurang lebih lubang di dinding untuk meletakkan lampu. Ya, lampu minyak zaman dahulu. Jadi dinding itu ada dibuat lubang dan itu digunakan untuk meletakkan lampu minyak di situ. Itu miskah. Fiha, di miskah tersebut, misbahun, ada pelita, ada lampu. Lampu minyak tentunya di sini. Al-misbahu fi zujajatin, dan lampu tersebut, ya, pelita tersebut fi zujajah, ada di dalam kaca. Az-zujajatu, dan kaca tersebut ka'annaha, seperti kaukabun, bintang-bintang duriyun yang bersinar seperti mutiara. Ya, maka di sini kita jumpai 2 kata yang sama, yaitu zujajatin dan az-zujajah. Perbedaannya adalah kata yang pertama itu tidak ada alif lamnya, kata yang kedua ada alif lamnya. Dan yang dimaksudkan dengan az-zujajah pada kata yang kedua itu adalah zujajah yang dibicarakan pada potongan ayat sebelumnya. Maka untuk menunjukkan hal ini, maka diletakkanlah alif lam pada az-zujajah yang kedua. Ya, al-misbah, pelita itu ada dalam zujajah. Zujajah tersebut, siapakah zujajah tersebut? Yaitu zujajah yang disampaikan di potongan ayat sebelumnya. Faidatuha, dan faidah ataupun fungsi alif lam ahdi zikri ini adalah at-tanbihu, untuk memberikan peringatan ala atas atau bahwasanya anna mashubaha, kata yang ditemaninya, kata yang dilekatinya, huwa al-awwalu bi'ainihi, adalah kata yang pertama disebutkan itu sendiri. Maka misalkan pada zujajah kemudian az-zujajah, maka az-zujajah di sini maknanya adalah sama sebagaimana ataupun sesuatunya itu ataupun ini merupakan benda yang sama seperti sebagaimana dibicarakan pada potongan sebelumnya. Maka itu adalah alif lam lil ahdi az-zikri. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian mungkin untuk pelajaran kita di kesempatan ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Berkaitan tentang masalah macam-macam alif lam ahdiyah. Nanti ada alif lam ahdi dzihni dan ahdi khuduri. Insyaallah kita bahas di
pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.